Berarti haram hukumnya ke kamar mandi bawa handphone. Wah, itu salah satunya. Hai Sobat Vena dan Sahabat Permata, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan aku Sarah yang akan menjadi host pada sesi podcast hari ini. Dan teman-teman, di sini aku nggak sendirian, aku sudah bersama dengan Dokter Budiman, spesialis bedah. Hai dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya dok ya. Mungkin boleh dong dok sapa teman-teman yang menonton nih dok. Oke, halo sahabat Vena dan sahabat Permata. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Budiman Irfan Bakhtiar, spesialis bedah berpraktek di Rumah Sakit Permata Depok. Oke, dokter sehat ya dok? Karena kita udah sebentar lagi memasuki momen Ramadan, jadi kita harus sehat ya dok ya? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Oke, pas banget dok, karena tema kita kali ini juga akan membahas tentang tips puasa supaya terhindar dari wasir nih dok. Mungkin teman-teman juga mau tahu nih tips ala dokter Budiman supaya kita bisa menjalani puasa dengan berkah ya dok ya, pastinya dengan tidak ada terkendala ya dok ya. Oke dok, kita langsung masuk ke pembahasan aja ya dok ya. Mungkin sebelum kita masuk ke tema inti kita pada hari ini, yaitu tips puasa, mungkin teman-teman di rumah, sahabat Vena dan sahabat Permata, banyak yang belum tahu nih dok, sebenarnya wasir atau ambeien itu apa sih dok? Oke, baik, terima kasih bagi sahabat Vena dan sahabat Permata. Ambeien atau wasir disebut juga di istilah medis sebagai hemoroid. Ini merupakan pelebaran dari pembuluh darah di sekitar anus atau saluran anusnya, di mana pelebaran pembuluh darah vena ini terjadi karena adanya peningkatan tekanan di pembuluh darah tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya benjolan dan perasaan nyeri maupun iritasi pada daerah anus tersebut. Oke, berarti wasir itu adalah benjolan ya dok? Ya. Di area anus berarti ya? Ya, di daerah anus. Kira-kira penyebabnya apa sih dok? Tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya penyebab dari ambeien atau wasir itu adalah pelebaran dari pembuluh darah vena tadi. Nah, pembuluh darah vena ini kan kalau misalnya kita pelajari itu merupakan pembuluh darah balik. Jadi ada pembuluh darah yang menuju daerah anus itu disebut sebagai arteri, sedangkan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah balik. Nah, ketika pembuluh darah balik ini tidak mampu untuk meneruskan aliran darahnya karena adanya peningkatan tekanan di atasnya, ya, seperti misalnya tekanan perut yang terlalu tinggi, gitu ya, atau terjadi juga karena kondisi-kondisi yang meningkatkan tekanan itu, misalnya seperti mengedan, mengejan, ya, atau misalnya seringkali juga pada ibu hamil karena tekanan perutnya tinggi sehingga aliran darah baliknya juga meningkat. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya adanya pelebaran tadi atau benjolan tadi. Oh oke, berarti penyebab utamanya karena ada penekanan ya dok? Ya. Tadi kan dokter sempat menyebutkan mengedan, itu kan berarti masuknya ke gaya hidup ya dok? Benar sekali. Berarti gaya hidup itu faktor munculnya risiko ambeien juga dok? Ya, salah satu faktor risiko terjadinya ambeien atau wasir itu memang merupakan dari gaya hidup atau pola hidup yang mungkin saja tidak benar. Gitu. Oke. Selain gaya hidup, boleh di-spill dong kira-kira apa lagi sih dok penyebab munculnya wasir ini? Ya, kalau misalnya dilihat dari penyebab terjadinya wasir, selain adanya gaya hidup tadi, memang bisa jadi adanya faktor medis atau penyakit yang mendasari terjadinya adanya ambeien tersebut. Seperti tadi saya sebutkan, kalau misalnya terjadi peningkatan tekanan. Nah, kalau misalnya di daerah perut, misalnya adanya tumor, atau misalnya juga adanya peningkatan tekanan seperti hamil, itu kan juga merupakan faktor risiko terjadinya ambeien tersebut. Jadi nggak cuma pola hidupnya tadi. Oke, berarti tadi kan lebih ke penekanan ya dok, tapi kalau pola makan itu sebenarnya ngaruh nggak sih dok? Kalau pola makan berpengaruh terhadap hasil dari makanan tersebut. Jadi kalau pada ambeien atau wasir itu ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pola atau gaya hidup. Yang pertama adalah pola makan atau dietnya. Yang kedua adalah pola defekasinya atau cara bagaimana melakukan defekasi atau buang air besarnya. Nah, itu yang menjadi dua faktor gaya hidup yang harus diperhatikan.
gitu. Oke, tadi kan kita udah membahas penyebab munculnya wasir ya dok. Nah sekarang kita akan bahas gejalanya nih dok. Oke. Mungkin biar teman-teman sahabat Vena dan sahabat Permata ngehin juga nih kira-kira gejala ini timbul di dia itu apakah wasir atau bukan gitu dok. Memang gejala wasir paling sering ditemukan dengan orang yang merasa ada benjolan di sekitar anusnya, ya. Benjolan yang ada terdapat ya anus itu seringkali dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya wasir tersebut atau ambeien, ya. Selain itu adanya juga buang air besar yang disertai dengan darah, ya. Nah, ini lebih spesifik biasanya ditanyakan apakah darahnya ini menetes atau bercampur dengan kotorannya, ya. Kalau pada ambeien lebih sering memang darahnya ini menetes saat buang air besarnya. Selain benjolan, adanya darah pada buang air besar, ada juga keluhan seperti gatal, ya, ataupun rasa nyeri yang terdapat pada daerah anus. Oke. Berarti gejala yang paling umum atau yang paling bisa dipastikan itu wasir itu adalah benjolan ya dok? Ya, benjolan. Oke, berarti kalau udah ada benjolan di anus itu sangat besar kemungkinan wasir ya dok? Ya, kenapa masih ada kemungkinan kecilnya tidak, ya, karena memang harus dibedakan benjolan pada anus tidak hanya merupakan wasir atau ambeien, karena memang ada beberapa penyakit lain yang merupakan benjolan yang keluar dari anus tapi bukan ambeien. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan lebih detail saat pemeriksaan ke tenaga medis. Oke, jadi kalaupun ada benjolan kita nggak bisa self diagnose berarti ya dok? Benar. Oke teman-teman sahabat Vena dan sahabat Permata, kalau udah ada gejala yang tadi udah disebutkan sama dokter Budiman, mungkin BAB berdarah atau benjolan atau gatal dan nyeri ya dok, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter ya dok. Ya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya aku mulai menarik ke tema kita pada hari ini, tips puasa supaya terhindar dari wasir nih dok. Ada nggak sih dok makanan yang sangat direkomendasikan bagi penderita wasir untuk konsumsi saat sahur atau berbuka puasa dok? Oke. Jadi ini sangat menarik sekali temanya ya, karena ambeien dikaitkan dengan kita berpuasa ya. Kalau misalnya saat kita berpuasa, ini memang bisa menjadi keparahan atau meningkatkan kondisi yang lebih parah pada ambeien atau wasirnya. Tapi itu jika tidak dilakukan dengan baik ya pola hidupnya. Dimana ya tadi saya sudah sebutkan bahwa dua hal yang perlu dimodifikasi merupakan gaya hidup yang dapat dirubah adalah dietnya ya, dan yang kedua adalah pola defekasinya. Nah, kenapa berpuasa dapat meningkatkan keparahan? Pertama, karena dapat menimbulkan gejala konstipasi. Nah, ini disebabkan oleh apa? Karena mungkin kurangnya serat yang dikonsumsinya, ya, atau kurangnya cairan yang dikonsumsinya. Dua hal ini bisa menjadi terjadi karena kan kalau kita puasa itu kan biasanya memang mungkin saja cairan kita kurang, ya, atau misalnya makanan kita yang kita makan mungkin sudah fokus dengan makanan yang manis-manis ya, fokus dengan makanan-makanan yang mungkin saja gorengan gitu ya, itu yang kurang kaya seratnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya mengenai makanan yang mungkin dianjurkan, pertama ya, makanan yang kaya akan serat. Makanan kaya serat itu seperti apa? Seperti sayur-sayuran ya, buah-buahan ya, itu yang dapat dikonsumsi. Nah, selain itu juga perlunya kecukupan cairan. Ya, kecukupan cairan ini dapat kita dapatkan saat buka puasa ataupun saat menjelang buka dan antara sahur dan saat sahur juga. Nah, itu harus dicukupi. Berapa kecukupan dari cairan yang kita butuhkan? Sebenarnya masing-masing orang berbeda-beda ya, tergantung dari berat badannya. Paling gampang sebenarnya kebutuhan cairan kita itu adalah 30 ml per kilogram berat badan. Jadi misalnya beratnya 60 kilo, berarti sebenarnya kebutuhan cairan minimalnya adalah 1.800 ml. Nah, itu harus tercukupi dalam kesehariannya, baik itu saat minum saat berbukanya ataupun
sampai nanti sahurnya, itu yang harus dicukupi. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan, makanan yang direkomendasikan atau sebaiknya dikonsumsi oleh penderita wasir itu adalah makanan yang tinggi atau kaya serat ya dok ya, baik buah-buahan atau sayur-sayuran ya dok. Benar. Tapi faktanya nih dok, masyarakat atau bahkan aku sendiri nih, kalau buka puasa nyarinya pasti yang manis-manis. Karena kita kan lemes ya dok. Sedangkan kalau gula itu kan bisa bikin jadi lebih happy mungkin, jadi bikin lebih semangat gitu ya dok ya. Itu juga hal yang mungkin sangat sulit dilakukan mungkin sama teman-teman juga sahabat Vena dan sahabat Permata, tapi harus dikurangi ya dok ya. Ya. Kalau misalnya untuk mengkonsumsi manis ketika berbuka ya pasti menjadi anjuran dari Rasulullah bahwa berbukalah dengan yang manis-manis ya. Itu pasti kita tidak dapat pungkiri. Namun setelah kita mengkonsumsi yang manis, tetap kita harus mencukupi kebutuhan seratnya tadi ya, bisa dibantu dengan makanan buah-buahan saat berbuka ya, dilanjutkan dengan sayurannya saat makan porsi besarnya. Oke, berarti tetap masih boleh teman-teman, mungkin tetap harus diimbangi dengan konsumsi sayuran dan buah-buahan ya, apalagi untuk teman-teman yang sudah memiliki gejala wasir atau ambeien ya dok. Oke, menarik. Kita bahas ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin tadi udah sempat dokter mention juga nih tentang minum air putih yang sangat penting baik pada saat berbuka atau pada saat sahur ya dok. Kira-kira kalau misalkan kita kurang nih dok konsumsi air putihnya baik saat berbuka atau sahur, itu ada pengaruhnya nggak sih dok terhadap mungkin BAB-nya jadi lebih keras yang menimbulkan wasir atau gimana gitu? Oke, tadi kan pas awal tadi sudah sampaikan kalau misalnya salah satu faktor resikonya itu karena mengedan atau mengejan ya. Mengedan-mengejan ini kan paling sering lah disebabkan karena kotorannya yang mungkin keras ya, sehingga dipaksa untuk mengedan atau mengejan. Nah, dalam tubuh kita, usus itu juga berguna untuk menserap cairan dari makanan yang kita asup ya. Nah, cairan atau kotoran-kotoran yang menjadi nanti sisa dari makanan tadi itu di usus besar itu diserap kembali cairan-cairannya karena tubuh masih merasa kekurangan cairan, sehingga kalau misalnya cairan yang kita konsumsi cukup, itu akan membuat atau konsistensi dari kotorannya itu lebih lunak dibandingkan jika kita kekurangan cairan. Jadi gunanya cairan itu dapat kita konsumsi cukup itu untuk membentuk konsistensi dari kotorannya agar tidak keras. Oke. Ngomong-ngomong soal BAB nih dok, ini aku ada fun fact lucu sih, mungkin ini aku bacain komen dari teman-teman juga. Katanya kalau kita BAB, misalkan masih BAB pagi-pagi gitu, kita BAB pagi-pagi nih, nanti udah keburu lapar sampai sore, itu bener atau enggak sih dok kalau dari segi medis? Oke, ya itu mungkin mitos ya, karena tidak ada hubungannya kotoran yang sudah ada di usus atau di usus besar, terutama yang sudah menjadi feses tadi, itu ketika dikeluarkan akan menyebabkan kita lapar, tidak ya, karena lapar itu merupakan kondisi tubuh yang merasa adanya kurang asupan energi ya. Jadi bukan karena kotoran tadi, karena kotoran tadi sebenarnya merupakan sisa-sisa dari makanan yang sudah kita asup. Oke, jadi ini mitos yang harus diluruskan ya dok ya. Mungkin teman-teman kalau mindsetnya jangan BAB pagi-pagi deh, nanti keburu lapar, ternyata itu adalah mitos teman-teman. Kadang suka lucu ya dok kalau baca-baca komentar di sosial media dari teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya dok ya. Kita akan membahas perihal olahraga nih dok. Dokter suka olahraga? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama, kita harus olahraga ya dok biar sehat ya. Kira-kira ini dok, olahraga yang aman dilakukan saat puasa supaya tidak memicu wasir atau tidak membuat wasirnya menjadi kambuh, itu kira-kira rekomendasinya dari dokter tuh apa dok? Oke, ini mengacu pada rekomendasi WHO ya, bahwa baik penderita wasir atau tidak menderita wasir pun sebenarnya kan dianjurkan untuk tetap berolahraga ya. Dimana olahraga yang dianjurkan itu adalah olahraga minimal 30 menit yang dilakukan bisa 3 kali dalam 1 minggu ya. Sehingga jika itu dikaitkan dengan kondisi ambeien atau wasir, itu pun juga sama ya. Di mana olahraga itu tetap dianjurkan untuk dilakukan 30 menit yang minimal dilakukan dalam 3 kali seminggu tadi ya.
pada kondisi puasa itu sebenarnya kan menjadi dilema nih, kita kadang-kadang merasa wah capek lah kalau puasa gitu ya. Haus ya nah biasanya, ya haus gitu ya. Ya karena mungkin pilihan waktunya saja yang perlu dilakukan ya. Karena olahraga itu sangat penting untuk menjaga kebugaran kita ya. Kalau misalnya pada saat puasa, mungkin dapat dipilih pertama ketika menjelang berbuka puasa ya. Jadi tidak perlu melakukan aktivitas olahraga yang berat, tapi lakukanlah aktivitas olahraga ringan maupun sedang. Nah, seperti misalnya apa? Jalan kaki ya. Jalan kaki yang mungkin kita lakukan rutin untuk kebugaran kita sekitar 30 menit gitu ya. Atau misalnya juga bisa bersepeda, tapi dalam range intensitas yang ringan sedang ya, bukan dalam intensitas yang berat. Yang ada kalau misalnya berat bukan masalah wasir atau ambennya, tapi puasanya yang batal. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya boleh anjurkan tetap olahraga dalam kondisi berpuasa, minimal 3 kali seminggu, 30 menit dalam sesi latihannya, dalam intensitas ringan maupun sedang. Oke, jadi nggak ada alasan untuk tidak olahraga ya teman-teman. Walaupun puasa, kita bisa aja olahraga seperti yang tadi Dokter Budiman anjurkan, mendekati berbuka puasa ya, Dok? Mendekati berbuka puasa, atau tadi juga misalnya ada waktu mungkin setelah sholat tarawih, ada waktu mungkin kan kalau di Jakarta ada fitness atau tempat gym yang buka 24 jam, itu juga bisa dilakukan latihan atau olahraganya ya. Kadang kan kalau misalnya wanita biasanya yoga, pilates itu juga bisa sebenarnya. Kalau pagi-pagi setelah sahur gitu, Dok? Kalau setelah sahur pagi-pagi sebenarnya tergantung orangnya, dia sudah memiliki kebugaran yang cukup apa enggak. Jadi kalau misalnya ada orang yang cukup bugar mungkin ya untuk melakukan olahraga di pagi hari karena mungkin memang waktunya yang pas adalah itu, dia melakukan aktivitas olahraganya di pagi hari nggak masalah. Tapi asalkan dia tetap kuat untuk berpuasa gitu kan. Yang jadi kendala kan dia nggak kuat puasanya gitu. Oke, jadi menyesuaikan dengan kebugaran tubuh masing-masing ya, Dok, berarti ya. Berarti nggak ada alasan untuk tidak olahraga ya teman-teman. Tinggal disesuaikan aja jamnya dan kebugaran masing-masing untuk melakukan olahraganya itu di jam berapa gitu ya, Dok. Oke, menarik. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang kebiasaan nih, Dok. Kebiasaan yang perlu dihindari saat puasa ataupun selama puasa atau selama sahur atau selama berbuka supaya wasir nggak kambuh. Berarti ini kalau supaya wasir nggak kambuh berarti untuk penderita wasir, Dok. Silakan, Dok. Oke. Kalau misalnya kita bicara menjaga kondisi biar wasir tidak memberat ya, karena wasir itu bukan masalah kambuh atau nggak kambuh pada yang sudah menderitanya, karena hanya berbeda derajatnya saja. Kalau dia tidak memperberat kondisi atau gejalanya ya. Dimana tadi sangat benar kalau misalnya kita menjaga asupan pola makan ya, tadi dengan mengkonsumsi cairan sesuai dengan kebutuhan tadi, terus mengkonsumsi cukupan serat ya. Kalau misalnya tadi kita bicara rekomendasinya, sebenarnya hitung-hitungannya 25 gram kira-kira serat yang dibutuhkan per porsi kita makan. Nah, ketika seperti itu sebenarnya kan susah sekali ya kita bisa menghitung berapa sih serat yang kita makan gitu ya. Nggak perlu khawatir mungkin sahabat Vena Sabar Permata, cukup dengan mungkin mengkonsumsi 1 gempal tangan kita saja dalam satu porsi kita makan. Nah itu sudah kurang lebih mencukupi kebutuhan seratnya. Nah sehingga kalau misalnya serat tercukupi, cairan tercukupi, insya Allah kondisi dari feses atau kotorannya tidak keras dan tidak akan terjadinya konstipasi. Sehingga itu yang perlu sangat dihindari. Yang kedua, tadi mungkin menyangkut masalah defekasi ya, atau buang air besar. Nah, saya sangat menganjurkan bahwa buang air besar mungkin tidak perlu dilakukan dengan terlalu lama ya, nongkrong terlalu lama, terus mengedan ataupun mengejan ya, karena buang air besar itu memang refleks yang terjadi pada tubuh kita ketika sudah dibutuhkan. Jadi tidak mesti setiap pagi juga, tapi ketika saat dibutuhkan dia akan dikeluarkan gitu. Oke, berarti haram hukumnya ke kamar mandi bawa handphone. Nah itu salah satunya.
ya, membawa handphone, koran, nah, kopi ya. Wah, kalau udah bawa kopi udah bahaya lagi tuh, Dok. Biasanya kalau bawa kan bawa sambil ngerokok ya, Dok. Ya, Wah, itu sangat memperberat kondisinya. bisa makin lama itu ya, Dok ya. Tapi kan kalau ini puasa kan berarti nggak mungkin ya HP-nya ini harus disembunyikan mungkin. Oke, berarti HP-nya diumpetin dulu ya teman-teman kalau kita BAB supaya kita nggak wasir ya, Dok. Ya, benar. Oke, next question, Dok. Lumayan menarik nih. Apakah lebih baik berbuka dengan makanan berserat tinggi dulu atau makanan yang mudah dicerna dulu, Dok? Oke. Kalau saat berbuka puasa itu kan sebenarnya kita dalam kondisi istirahat dalam pencernaan kita ya. Mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna itu akan lebih baik pada awalnya ya, sehingga memang dianjurkan untuk berbuka dengan yang ringan terlebih dahulu, baru nantinya setelah itu kita konsumsi seratnya nanti setelah berbukanya. Jadi misalnya kalau saya ya sebagai tips bagi diri saya melakukan buka puasa itu dengan mengkonsumsi makanan yang manis, contohnya kurma tadi. Cukup dengan berbuka kurma, minum segelas air, lalu mungkin kan kita dapat ibadah sholat maghrib, dan setelah itu mungkin ada ibadah yang dijalankan lainnya, baru nanti dianjurkan untuk makan beratnya. Nah, makan berat itu yang dipenuhi dengan kaya seratnya tadi. Oke, berarti sehat juga dan alhamdulillah sunnah Rasul juga ya, Dok. Masya Allah. Luar biasa ya, berarti mungkin karena makanan kurma itu kan manis ya, Dok. Mungkin bikin kita jadi lebih berenergi ya, Dok ya, untuk ibadah dulu baru setelah itu makan berat ya. Karena kadang-kadang kala ini aku juga ngalamin sih, kalau buka puasa langsung makan berat tuh bawaannya udah udah malas, udah capek, boro-boro mau sholat itu kayak tunggu turun dulu keburu isya. Jangan ya teman-teman ya, jangan ditiru ya, itu tidak baik. Oke, lebih baik kita demi kesehatan kita ikutin tips dari Dokter Budiman, juga bisa diikutin ya, Dok ya. Udah dokter jalankan bertahun-tahun berarti ya, Dok ya. Oke, Dok, kita masuk ke sesi pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari teman-teman sahabat Vena dan sahabat Permata. Yang pertama dari @adri.adrian. Dok, ini by the way pertanyaannya di luar pertanyaan tips yang hari ini ya, Dok ya. Dok, bagaimana tips untuk terhindar dari wasir bagi orang yang tidak suka makan sayur dan buah? Silakan, Dok. Ini pertanyaannya cukup sulit ya, karena serat yang gampang sekali untuk didapatkan memang didapatkan dari sayuran dan buah ya. Walaupun sebenarnya serat lain itu juga dapat dipenuhi dari makanan lainnya ya, seperti misalnya oat atau gandum itu gitu juga ya, merupakan makanan yang kaya akan serat ya. Atau dapat juga mengkonsumsi fiber-fiber yang didapatkan dari suplemen lainnya, itu juga bisa ya. Tapi kalau misalnya pun boleh ya, apa salahnya kalau kita mencoba untuk belajar makan buah-buahan maupun sayur-sayuran tadi. Oke, berarti tipsnya sangat simpel. Daripada kita menjauhi sayur-sayuran buah, lebih baik kita mencoba untuk terbiasa ya, Dok ya. Daripada Kak Andri ini coba untuk menghindari sayur dan buah, kayak seumur hidup nggak makan sayur dan buah. Lebih baik perlahan-lahan kita mencoba untuk menyukai ya, Dok ya. Karena kadang-kadang kala tuh ya, Dok, sesuatu hal yang sangat kita benci di kemudian hari bisa jadi suatu hal yang sangat kita suka. Wah, ini curcol ini kayaknya, curcol. Oke, Kak Andri semoga menjawab ya, Kak. Jangan lupa untuk belajar makan buah dan sayur supaya terhindar dari wasir ya, Dok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Najwa _Kamila 02. Dok, wasir bisa menyerang pada usia berapa ya? Apakah anak-anak bisa terkena wasir? Silakan, Dok. Oke. Wasir ini sebenarnya tidak memandang usia ya, walaupun dalam penelitiannya sebenarnya kan dinilai secara usia itu ada range-nya yang lebih sering terjadi itu ya pada usia produktif ya, dewasa muda lah ya, dengan angka yang tertinggi. Namun tidak menutup kemungkinan yang terjadi pada anak-anak di bawah itu juga ataupun di atas range umur itu juga ya. Karena apa? Karena itu memang terjadi karena akibatnya pola hidup tadi ataupun adanya faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas tadi. Tapi bisa keturunan nggak sih, Dok, kalau wasir itu? Keturunan itu disebutkan di penelitiannya itu merupakan kelainan dari pembuluh darahnya. Ya, jadi misalnya kan kita anggap paling gampangnya aja ya, pembuluh darahnya memang terjadinya gangguan katup-katup pada pembuluh darah yang mungkin saja terjadinya elastisitas dari pembuluh darahnya.
Oke. Untuk Kak Najwa semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Citra Putri. Dok, apakah wasir bisa terjadi berulang kali? Oke, ini tadi yang saya sebutkan bahwa gejala wasir itu kan dinilai mungkin dilihat dari derajatnya ya. Kalau pada wasir bagian dalam ya, atau ambeien dalam, dimana itu terkadang kondisinya itu menetap di derajat itu atau dia dapat memperparah menjadi derajat yang meningkat ya. Jadi kalau misalnya ditanya ini apakah terjadi berulang kali, mungkin saja yang dimaksudnya adalah apakah gejalanya bertambah parah terus menetap lagi tambah parah, itu bisa. Atau bisa saja pertanyaannya mungkin apakah setelah dilakukan terapi akan jadi kambuh lagi gitu. Itu bisa juga. Karena apa? Karena tadi mungkin saja faktor risiko yang sudah ada pada dirinya itu tidak dirubah atau tidak dimodifikasi. Sehingga misalnya kalau misalnya pasien dengan ambeien atau wasir sudah menjalankan operasi atau melakukan tindakan operasi ambeiennya, terus kedepannya dia punya wasir atau ambeien lagi, itu bisa saja terjadi karena gaya hidup yang mungkin nggak dirubah. Oke, berarti kalau udah sekali operasi bukan berarti kita nggak bisa kena wasir lagi ya dok ya. Berarti lebih baik daripada kita operasi wasir lagi, jadi lebih baik mungkin ubah pola hidup ya dok ya. Mencegah lebih baik dibandingkan mengobati. Oke. Siap, itu betul banget kata-katanya. Mencegah lebih baik daripada kita mengobati, teman-teman. Oke, dokter, semua pertanyaan sudah ditanyakan ke dokter dan sudah dokter jawab juga. Mungkin sebelum kita akhiri dok, boleh diberikan conclusion dari tips mencegah wasir saat puasa atau tips supaya puasa kita terhindar dari wasir nih dok. Yang pertama dok. Oke, yang pertama ya tipsnya tetap mengkonsumsi kecukupan serat pada saat kita berpuasa. Oke, serat. Yang kedua, mencukupi hidrasi atau cairan tubuh dengan mengkonsumsi air itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tadi saya sebutkan 30 cc per kilogram berat badan ya. Yang ketiga, tetap melakukan aktivitas olahraga dalam kondisi berpuasa untuk menjaga kebugaran kita. Yang keempat, tetap menjaga pola defekasinya dengan tidak mengejan ataupun buang air besar yang terlalu lama ya. Yang kelima, ya lebih baik tadi mencegah daripada mengobati. Oke, keren. Tadi diluruskan lagi dong dok. Airnya air apa nih dok? Takutnya dikiranya air matcha atau air coklat gitu. Yang sebaiknya ya memang air putih aja ya. Air putih ya teman-teman ya. Takutnya kayak, dok ini air apa? Air avocado gitu. Air kopi kah? Air teh gitu. Air putih ya dok ya. Oke teman-teman, itu dia 5 tips yang bisa teman-teman lakukan supaya insya Allah nanti kita puasanya lancar ya dok. Amin, ya. amin. Baik teman-teman udah punya wasir atau sudah mengalami gejala wasir, tapi masih bisa dicegah dengan kita mengubah pola hidup dan pola makan dari tips yang sudah diberikan oleh Dokter Budiman tadi. Oke dokter, kita tepuk tangan dulu ya dok untuk kita. Thank you so much dok, informasinya, insight-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat Vera dan sahabat Permata yang menonton di rumah. Dan terima kasih juga teman-teman sudah menonton sesi podcast kita sampai akhir ini. Semoga tips-tipsnya bermanfaat. Apabila teman-teman punya keluhan atau punya gejala wasir nih yang tadi juga udah disebutkan sama Dokter Budiman, harus cepatnya dikonsultasikan dulu ke Vena Wasir Center di cabang Rumah Sakit Permata Depok untuk bertemu dengan Dokter Budiman. Karena Dokter Budiman ini berpraktek di Rumah Sakit Permata Depok. Mungkin boleh disebutin jadwalnya dok? Silakan dok. Saya berpraktek di Rumah Sakit Permata Depok dari hari Senin sampai hari Sabtu, di mana hari Senin hingga Jumat itu di sore hari, sedangkan pada hari Sabtunya di pagi hari. Oke, teman-teman dicatat ya, kalau teman-teman mau konsultasi dengan Dokter Budiman, baik kan dokternya kan? Boleh langsung hubungi call center Vena Wasir Center di 0811 9555 100. Oke dok, thank you so much ya dok, udah mau sharing-sharing pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman, dan terima kasih juga kepada Rumah Sakit Permata Depok. Saya Sarah selaku host dan Dokter Budiman spesialis bedah pamit undur diri dan sampai jumpa.